tanggal 7 Juli 2022, akumulasi kasus positif COVID-19 di Surabaya mencapai 114.729 orang, dengan kasus tambahan harian 109 orang. Dari angka tersebut, 143 diantaranya masih dalam perawatan. Angka kasus harian Kota Surabaya mengalami kenaikan yang fluktuatif tercatat pada awal Juli. Jumlah kasus baru sebanyak 63 kasus. Pada 5 Juli menjadi 86 kasus, di 6 Juli bertambah menjadi 88 kasus, dan 7 Juli bertambah 109 kasus baru. Angka tertinggi sejak terjadi pelandaian mulai Mei 2022. Menurut Satgas COVID-19 Surabaya, kondisi Surabaya yang sejak tanggal 31 Maret 2022 berada di level 1 menjadi salah satu alasan menurunnya kewaspadaan masyarakat. Masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan seperti melepas masker. Selain itu, pelonggaran dan semakin lengahnya pemberlakuan peduli lindungi di pusat belanja. Satgas Pemkot akan melakukan pengawasan kembali pada tempat-tempat umum yang memerlukan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat masuk. Dan Surabaya itu sudah dari tanggal 23 Maret itu level 1. Ya, level 1 terus, sampai dengan saat ini level 1 terus. Sehingga mungkin sedikit lengah, protokol kesehatannya agak berkurang, sehingga angka kasus COVID-nya naik. Walaupun dari sisi hospitality, ya, dari sisi warga yang meninggal, itu malah turun angkanya. Kalau kita lihat dari 8 indikator asesmen dari Kementerian Kesehatan. Untuk Kota Surabaya, kasus konfirmasi naik, tapi rawat inap, bor, dan meninggal itu malah kasusnya turun. Malah meninggal itu malah hampir tidak ada. Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Athoillah Isfandiari mengingatkan, angka kasus bisa semakin melonjak pasca Idul Adha karena adanya tradisi mudik di sejumlah kelompok masyarakat. Selain itu, momen kepulangan jemaah haji juga bisa membawa kenaikan angka kasus. Dalam bulan Juli ini, kita akan menghadapi akhir minggu ini adalah Idul Adha, di mana sebagian masyarakat kita itu ada tradisi mobile, ya, tradisi pohon misalnya, mudik walaupun tidak semasif Idul Fitri. Tapi yang kedua, yang perlu kita waspadai adalah 2 atau 3 hari setelah Hari Raya Idul Adha, itu terdapat gelombang jamaah haji yang pulang, ya, dari Mekah, di mana kita ketahui varian Omikron BA4 dan BA5 ini tercatat cukup tinggi di luar negeri, termasuk dari sumbernya di Afrika Selatan. Nah, sementara aktivitas ritual haji itu adalah mengumpulkan seluruh orang dari seluruh penjuru dunia, termasuk Afrika Selatan. Meski varian BA4 dan BA5 tidak seganas varian Delta dan Omikron, subvarian BA4 dan BA5 ini mempunyai kemampuan lolos dari imunitas tubuh. Menurut Athoillah, ketika orang terinfeksi, seseorang bisa saja mengalami keluhan meski sudah divaksin. Meski tidak seganas Delta yang mengakibatkan kematian, gangguan kesehatan ini cukup serius, terutama bagi lansia. Ardia Putri, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.